Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas pertanyaan teman-teman kemarin. Kira-kira kalau amplifier saya berjarak jauh dengan speaker, jadi speaker yang mau saya pasang ini jaraknya jauh dengan speaker, kira-kira ukuran kabel berapa ya yang harus saya pasang di sini? Kira-kira kita pakai kabel ukuran berapa dan tipe yang seperti apa, merek apa? Mari kita bahas di sini. Tetapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe nih, tolong dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, karena subscribe itu gratis teman-teman. Klik tombol like dan share apabila teman-teman menyukai video-video seperti ini. Dan apabila teman-teman tidak suka, boleh klik tombol dislike dan beritahukan saya kenapa agar saya bisa improve di video berikutnya. Kalau sudah, mari kita bahas berapa ukuran kabel yang harus kita gunakan untuk speaker toa kita. Jadi pertama kita harus mengetahui dulu rumus power loss karena panjang kabel. Jadi power loss itu hilangnya daya karena panjangnya kabel. Jadi perhitungan dapat kita lakukan kalau kita sudah memiliki dua komponen ini. Kita memiliki data panjang kabel yang akan kita gunakan, jarak kira-kira berapa meter sih dari ujung menara ke ruang amplifier kita, kemudian kira-kira daya amplifier yang akan kita gunakan itu kita beli yang tipe berapa. Kalau itu sudah ada, keduanya sudah ada gambaran, maka kita bisa menghitungnya dengan rumus ini. Luas penampang kabel sama dengan 0,035 dikali 100 dikurangi N dikali L kali N dibagi N kali U kuadrat. Nah, apa aja itu? Jadi A ini ukuran kabel dalam milimeter persegi, jadi ukuran kabel pada umumnya. Kemudian L adalah panjang kabel dari power amplifier ke speaker. Tidak perlu kali 2 karena ini sudah diasumsikan dalam satu kabel itu isinya 2, sudah pasti ya. Kemudian N adalah power rating dari amplifier ke loudspeaker dengan matching trafo. Jadi amplifier kita dayanya berapa. Kemudian U adalah tegangan atau voltase keluaran dari amplifier. Misalkan kita gunakan 25 volt atau terminal 70 volt atau terminal 100 volt. Nanti berbeda tegangan, tentunya berbeda ukuran ya teman-teman. Nah, ini main ukurannya di sini. Jadi kalau teman-teman punya jarak yang jauh, kenapa saya sarankan pakai 100 volt? Karena dengan 100 volt nanti ukuran kabelnya bisa lebih kecil dibanding yang 70 volt atau 25 volt. Nanti teman-teman bisa memainkan ini, parameter ini. Kemudian N adalah daya yang hilang di kabel yang kita izinkan, yang kita tolerir dalam persen. Misalkan ya nggak apa-apa sih kalau hilang 10% mah, maka kita isikan dia 10%. Kalau kita nggak mau, wah jangan sampai ada loss dong, saya mau yang perfect, ini kita nolkan. Seperti itu teman-teman. Tetapi ya nggak mungkin tanpa loss ya, pasti ada loss lah ya. 1% lah, kira-kira 1%. Nanti berapa ukuran kabelnya. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh aplikasinya. Misalkan kita punya panjang kabel atau jarak dari speaker ke amplifier adalah 300 meter, jarak terjauh. Jadi kita langsung aja hitung jarak terjauh ya. Jadi speaker-speaker yang dekat-dekat ini udah otomatis tercover. Jadi kita pikirkan speaker yang jaraknya paling jauh dulu. Kemudian rating daya amplifier kita misalkan 100 watt. Misalkan saya menggunakan amplifier rakitan dengan trafo output buatan sendiri, misalkan seperti itu. Kemudian tegangan voltase amplifiernya 100 volt yang kita gunakan, sehingga drop daya yang ditolerir adalah 10% atau 1 desibel ya, 1 desibel. Sehingga kalau kita hitung ukuran tebal penampang kabel yang kita butuhkan adalah 0,035 dikali 100 dikurangi 10 dikali 300 dikali 100 dibagi 100 kali 100 kuadrat sama dengan 0,94
Jadi kita bulatkan. Kabel yang kita butuhkan adalah ukuran 1 mm persegi, sudah cukup teman-teman. Untuk jarak 300 meter ya. Untuk jarak 300 meter kita bisa menggunakan kabel ukuran 1 mm persegi saja. Kalau kita menggunakan amplifier 100 volt ya, output amplifier 100 volt. Ini kelebihan dari sistem high impedance, kita bisa menggunakan kabel ukuran kecil. Oke, kita coba pertanyaan teman-teman kemarin ya. Kira-kira kalau saya punya kepanjang kabel 100 meter, amplifier saya 120 watt ZA120, kemudian tegangan yang saya gunakan adalah COM dan 100 volt, jadi dia 100 volt. Drop daya yang ditolerir ya 10% boleh lah, 1 desibel. Maka ukuran tebal penampang kabel yang dibutuhkan adalah sebesar 0,035 dikali 100 dikurangi 10 dikali 100 kali 120 dibagi 10 kali 100 kuadrat. Hasilnya adalah 0,378 mm. Maka kalau kita gunakan kabel ukuran 0,5 mm ini sudah cukup teman-teman. 0,5 mm ini di pasaran banyak. Jadi teman-teman sudah bisa menggunakan kabel ukuran ini untuk speaker TOA yang jaraknya 100 meter. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau saya malas menghitung, di video tutorial ini sudah kita sediakan kalkulator kabel speaker TOA. Jadi teman-teman tinggal gunakan saja, itu dia formatnya Excel. Jadi nanti teman-teman tinggal isikan seperti ini. Misalkan panjang kabel ke speaker kita rubah di sini, kita buat 30 meter. Kemudian daya amplifiernya kita rubah juga. Jadi misalkan 60 watt, tegangannya kita pakai 100 volt, maka ukuran kabelnya 0,1 mm. Langsung ketemu. Jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing lagi. Terus panjang kabel ke speaker kita rubah 90 meter, daya amplifiernya kita pakai yang besar, misalkan 240 watt. Jadi kalau dayanya semakin besar, kabelnya harus semakin besar teman-teman, 0,7 mm persegi. Jaraknya 160 meter, maka ukuran kabelnya 1,2 mm persegi. Mudah bukan? Jadi teman-teman cukup gunakan tool ini, teman-teman bisa mengkalkulasikan kebutuhan kabel yang harus teman-teman gunakan untuk speaker dan amplifier TOA ini. Jadi mudah banget. Sudah ada toolsnya di bawah, teman-teman download aja, atau teman-teman bisa langsung buka itu menggunakan Google Drive atau Google Dokumen dan edit dari sana. Jadi nggak perlu teman-teman download, teman-teman langsung buka dan mainkan bisa juga kok. Nah, kalau sudah, kita akan masuk ke pertanyaan lainnya. Bagus kabel audio atau kabel instalasi listrik ya? Keduanya sih boleh, tapi yang jelas pilih yang tidak mudah berkarat dan dia adalah kabel serabut berkualitas ya. Jadi berkualitas itu seperti ini. Banyak kabel itu gampang berkarat teman-teman. Jadi pas kita tarik kabel ke atas, 1 bulan 2 bulan kabel itu berkarat, menghitam atau menghijau, akhirnya putus di atas. Nah, kita harus menurunkan lagi speakernya, sambung lagi. Wah, itu pekerjaan teman-teman. Jadi belilah yang berkualitas, yang bagus dan serabut, jangan yang pejal. Saya selalu merekomendasikan yang serabut. Jangan gunakan kabel pejal atau kabel isi tunggal. Kemudian pilih yang kulitnya tidak mudah sobek atau tidak getas, karena nanti dia terjemur atau berada di atau terekspos di udara bebas. Jadi pilih kulit yang kuat. Dan apabila budget mencukupi, gunakan kabel yang berkulit double seperti ini. Jadi ada kulit dalam, ada kulit luar. Itu akan lebih awet lagi teman-teman. Kira-kira merek apa yang bagus ya? Merek sih sama aja sih teman-teman, yang penting asli. Kalau KW itu pasti udah nggak bagus lah. Asli, berkualitas, penampang dan kekuatan kulit kabelnya itu bagus, itu yang utama.
Dan biasanya kabel audio itu memiliki itu semua, tetapi harganya lumayan mahal. Jadi teman-teman bisa menggunakan kabel-kabel untuk instalasi listrik, misalkan Ethernet yang biasa untuk instalasi kabel itu juga sudah bagus. Tetapi kalau teman-teman menggunakan tipe kabel audio itu jauh lebih bagus karena biasanya dia di pernis lagi tembaganya, jadi tidak mudah karatan. Tentunya ya ada grade-grade-nya ya, nanti harga nggak bohong lah. Itu teman-teman menentukan kabel, ukuran kabel dan tipe kabel yang bagus untuk speaker TOA ataupun speaker lainnya. Kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk speak up di bawah, ketikkan di kolom komentar, kita akan bahas bareng-bareng di sini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe untuk menonton video-video tutorial lainnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.